warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya yang ibu sayangi dan ibu cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini ibu hadir di tengah-tengah anak-anak semuanya dalam rangka Gema Ramadan yang sudah dilaksanakan dan diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Serang. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, izin dan pertolongannya. Saya bisa, ibu bisa bertemu, bermuajahah melalui virtual tatap muka dengan anak-anak semuanya. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Anak-anak ibu semuanya yang dirahmati Allah, bagaimana puasa kalian hari ini? Apakah masih full? Ada yang sudah buka, ada yang sudah full dan lain sebagainya. Tetapi ibu harap dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Asdinur tentang puasa, kalian tambah semangat, kalian tambah ikhlas dalam melaksanakan puasa di bulan ini. Anak-anak ibu semuanya yang dirahmati Allah, ibu pada hari ini akan menyampaikan tentang sholat. Ada yang tahu tidak? Sholat adalah rukun Islam yang berapa? Yang keberapa? Ada yang bisa jawab? Betul, ternyata sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dan sholat ini merupakan kewajiban bagi umat muslim, baik laki-laki atau perempuan, baik dia sudah balik ataupun masih belum balik. Ini merupakan kewajiban yang harus betul dilaksanakan. Anak-anak ibu semuanya yang dirahmati Allah, kewajiban sholat itu sudah dijelaskan oleh Allah, sudah diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Anak-anak, Allah sudah memerintahkan untuk melakukan kewajiban melaksanakan salat. Maka konsekuensinya, anak-anak ibu semuanya, ada konsekuensi ketika kita tidak melakukan sholat. Apa saja di antaranya? Iya, betul. Kita akan mendapat azab Allah yang sangat pedih. Ada satu cerita, ada satu hikayat. Referensinya adalah dari kitab Irsyadul Ibad. Ada satu keluarga yang begitu sederhana. Ada kakaknya, ibunya, dan adiknya ini. Kemudian kakaknya menikah dengan wanita lain dan diajak oleh istrinya ini ke tempat lain. Lalu kemudian tinggallah ibu dan adiknya ini berdua saja. Lalu kemudian si adiknya ini sakit yang berkepanjangan. Akhirnya lama-lama si adiknya ini meninggal dalam usia yang masih muda belia. Sangat disayangkan sekali.
masih muda belia, dia meninggal. Lalu kemudian si ibunya ini menyuruh atau memberitahukan kepada kakaknya ini bahwa adiknya sudah meninggal. Anak ibu semuanya yang dirahmati Allah, akhirnya kakaknya ini datang untuk memakamkan adiknya. Lalu dia turunkan jasad adiknya ke kuburan. Lalu selesai sudah pemakaman adiknya, kakaknya langsung pulang bersama ibunya. Lalu suatu saat si kakaknya ini merasa ada sesuatu yang tertinggal. Dia butuh sesuatu, dia mencari dompetnya. Dan ternyata dia ingat bahwa dompetnya itu tertinggal di liang lahat adiknya tersebut. Lalu kemudian si kakaknya ini langsung izin ke ibundanya. Ibunda, mohon maaf, ibunda masih sedih. Saya tahu ibunda sangat sedih dengan kehilangan adik. Tetapi izinkan saya untuk menggali kubur adik. Kenapa? Karena dompet saya tertinggal dan saya butuh dari isi dompet tersebut. Lalu akhirnya singkat kata singkat cerita, si ibunya mengizinkan, berikut juga dengan tokoh masyarakat. Semua mengizinkan, akhirnya digali lagi itu kuburan, digali lagi dan digali lagi oleh si kakaknya. Setelah digali, mulai dari penggalian pertama, kedua dan seterusnya. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mengejutkan kakaknya ini. Apa yang terjadi, anak-anakku semuanya? Apa yang terjadi? Ternyata dalam kuburan si adiknya ini keluar api yang sangat membakar, yang sangat luar biasa. Akhirnya si kakaknya ini kaget dan lompat ke belakang, tidak jadi untuk melanjutkan penggalian kuburannya itu. Lalu kemudian ditutup kembalilah si adiknya ini, kuburannya ini, dan kakaknya ini kembali ke ibunya sambil menangis. Bunda, kenapa adik? Ada apa dengan adik semasa hidupnya, Bun? Kata si kakaknya. Lalu kata Bunda semakin menangis, Bunda semakin sedih, ibunya semakin merata dengan keadaan adiknya tersebut, anaknya yang dicintainya tersebut. Lalu setelah reda, si ibunda ini dia mengatakan, kakak, sebenarnya adikmu itu adalah anak yang solehah. Dia hormat kepada ibunya, dia baik kepada tetangganya, dia suka mengaji, taat kepada ibunya. Tetapi ada satu hal rupanya yang bisa menyebabkan dia mati dan diazab semacam itu. Lalu apa? Kata kakaknya, wahai bunda, apa sebenarnya yang menyebabkan adik saya diazab sedemikian rupa, wahai bunda? Lalu si bunda menjawab bahwa adikmu sering meninggalkan sholat dan sholat di akhir waktu. Anak-anak bunda, setelah anak-anak ibu mendengar cerita ini, bagaimana yang kalian dapatkan dari cerita ini? Tentu ngeri, bukan? Melakukan sholat saja tetapi melalaikan sholat, namanya tahawunus sholat, itu bisa menyebabkan kita diazab oleh Allah. Apalagi kalau meninggalkan sholat. Baik, anak-anak ibu semuanya yang dirahmati Allah, ada satu syarat dalam kewajiban sholat. Syarat wajib sholat itu adalah Islam, baligh dan berakal. Tergabung dalam kalimat mukallaf.
Islam, baligh, berakal. Lalu kemudian bagaimana dengan kalian? Wah, Bu Guru, saya kan belum baligh. Saya kan belum dewasa, belum balik Bu Guru. Usia saya masih 7 tahun. Berarti gak wajib dong Bu Guru. Anak-anak, kewajiban sholat itu sebagaimana yang Rasulullah perintahkan di dalam hadisnya, bahwa muru sibyanakum bis-sholati li sab'i sinin. Perintahkanlah. Ini Rasulullah ceritakan, Rasulullah perintahkan kepada ayah bunda kalian. Kepada ayah bunda kalian, apa yang Rasulullah perintahkan? Muru sibyanakum bis-shalah li sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu itu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Berarti anak-anak ketika usia sudah 7 tahun, kelas 1, kelas 2 sudah dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan kata Rasulullah, wadribuhum 'alaiha li'ashri sinin. Pukullah mereka kalau sudah 10 tahun. Jika apa? Jika lalai, jika tidak sholat. Jadi ada anak-anak ibu guru dari mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya. Ini adalah tugas ibu guru agama seluruh Kabupaten Serang. Kewajiban seorang guru itu adalah mengajarkan, membimbing, menganjurkan anak didiknya untuk sholat, untuk tidak meninggalkan sholat walaupun kalian dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kapanpun kalian berada. Kalian berangkat camping, maka laksanakan sholat. Selalu bawa mukena di tas kalian. Atau kalau misalkan seperti Bu Guru seperti ini, sudah bisa untuk sholat tanpa bawa mukena pun tak mengapa. Yang penting dimanapun kalian berada, dalam urusan apapun, dalam kegiatan apapun, tetap laksanakan sholat. Beda dengan puasa. Kalau puasa tidak mampu, sakit bisa ditinggalkan. Tapi kalau sholat tidak bisa ditinggalkan. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan, Mukasyafatul Qulub, disebutkan bahwa selagi otak kita masih normal, maka kewajiban sholat itu tetap berada dalam diri kita. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Aduh Bu Guru, saya sakit kepala. Tetap sholat. Duduk. Nggak bisa Bu Guru. Maka berbaring. Berbaringlah sholat tersebut. Kalau tidak bisa sholat, kata Rasulullah, berarti apa? Disolatkan alias mati. Naudzubillah. Nanti kalau mati seperti yang ibu ceritakan di awal tadi, seorang adik itu yang masih muda belia itu, naudzubillah tsumma naudzubillah. Anak-anak ibu guru semuanya yang dirahmati Allah, sekali lagi sholat dimanapun, kapanpun, bagaimana keadaan pun, sholat tetap nomor 1. Jangan kegiatan-kegiatan lain kalian singkirkan sholat. Kegiatan camping kalian tidak sholat. Kegiatan OSIS kalian tidak sholat. Kegiatan apapun kalian tidak sholat. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan dalam agama. Konsekuensinya adalah man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafir dengan terang-terangan. Al-farqu bainal kufri wal muslim as-salat. A different, perbedaan antara muslim dan kafir adalah terletak dalam sholat.
sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam kaitannya dengan Islam. Kalau dilaksanakan dia Islam, kalau tidak dilaksanakan berarti dia bukan Islam. Kalau mati saat itu berarti naudzubillah, tsumma naudzubillah, berarti kalian tidak membawa iman alias su'ul khotimah matinya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kembali ke hikayat tadi, ke cerita tadi yang di kitab Irsyadul Ibad. Kenapa seorang yang begitu sholat dan tetapi dia selalu meremehkan sholat? Kenapa seorang yang begitu meremehkan sholat padahal dia baik sesama manusia? Di manusia dia baik, ibunya dia baik, dia taat kepada ibunya, dia taat kepada dia baik kepada keluarganya, kepada tetangganya, tetapi kepada Allah dia tidak taat, maka itu tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah, karena syarat diterimanya amal ibadah kita ini adalah sholat. Kita sedekah biar diterima adalah sholat. Kita berbuat baik kepada orang tua biar diterima oleh Allah, sholat. Syaratnya laksanakan sholat. Kita diterima biar diterima kepatuhan kita kepada Allah, kepada kebaikan kita kepada sesama manusia biar diterima adalah dengan syaratnya sholat dan sholat. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi ibu menganjurkan kalian, mengingatkan kalian, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dengan sholat. Jangan tinggal sholat. Mulai saat ini, mulai dari kita, dari diri kita, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Awal waktu sholat, ingatkan, awal waktu sholat. Baik, selanjutnya anak-anak ibu yang dirahmati Allah, pengertian sholat sendiri apa sih artinya? Sholat adalah secara lugawi adalah doa. Sholat adalah ad-doa. As-sholatu inda lughah ad-doa. Bahwa sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Bahwa segala perkataan diucapkan dari mulai takbiratul ihram, lalu kemudian iftitah, lalu kemudian al-fatihah dan baca-baca surat yang lain serta doa-doa yang lain, dan juga perbuatan af'al. Apa itu af'al? Af'al itu segala gerakan kita ini, mulai dari mengangkat tangan, ruku, sujud, salam, semuanya itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam adalah salat. Saya ulangi bahwa salat ini perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lalu kemudian ada syarat sah salat. Anak-anakku semuanya, apa katanya? Syarat sah salat. Apa saja syarat sah salat tersebut? Yang pertama adalah syarat sah salat tersebut adalah menghadap kiblat. Apa katanya? Menghadap kiblat. Kalau kita salat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah. Ya, syarat sah artinya ketika kita lakukan maka salat kita sah. Kalau tidak kita lakukan maka salat kita tidak sah. Anak-anak ibu guru yang ibu cintai, kita menginjak ke syarat sah salat. Syarat sah salat itu yang pertama adalah masuk waktu salat. Kalau kita salat belum waktunya maka tidak sah. Suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, tempat dan pakaian, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini adalah syarat sah salat. Lalu kemudian anak-anakku semuanya, lanjut ke rukun salat. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, pernah tidak anak-anak lihat di televisi, di media sosial yang sedang viral,
dengan sholat yang freestyle. Pernah lihat? Pernah dengar? Ini tidak dibenarkan dalam beragama. Tidak dibenarkan di dalam agama. Karena apa? Karena sholat itu sudah jelas-jelas dikaji, dijelaskan oleh para ulama, oleh para imam madhab, berdasarkan Quran dan hadis. Tidak bisa semena-mena dengan jargon apa? Freestyle sholat. Adakah freestyle sholat? Tidak ada. Sekali lagi ibu bilang, tidak ada freestyle dalam sholat. Karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bagaimana kita melihat Rasulullah sholat? Dengan melihat di beberapa hadis beliau. Banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah takbiratul ihram, bagaimana Rasulullah berdiri, bagaimana Rasulullah niat, bagaimana Rasulullah membaca surah, rukuk, i'tidal, sujud dan salam. Semuanya rapi. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada freestyle dalam sholat, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Baik, ibu akan jelaskan tentang rukun sholat dalam Islam. Ada berapa? Semuanya pasti tahu. Ada 13. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Artinya apa, anak-anak? Ketika kalian kuat, tidak sakit, maka wajib rukun nomor satu itu adalah berdiri. Kalau kalian sakit, boleh kata Rasulullah duduk, boleh kata Rasulullah berbaring. Bahkan kalian tidak bisa apa-apapun, anak-anak, kalian sakit parah, tapi otak masih normal, pemikiran masih normal, maka kewajiban sholat itu masih ada dalam diri kita ini. Masih kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat itu. Tapi dengan syarat tadi, laksanakan sholat meskipun dalam keadaan berbaring. Jangan tinggalkan sholat. Konsekuensinya apa? Tadi ibu bilang, berdasarkan hadis Rasulullah, Islam atau kafir. Sholat berarti dia Islam, tidak sholat berarti dia kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu kemudian yang kedua adalah niat. Mahallun niyat fil qalb, bahwa niat ada di dalam hati. Lalu kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Di dalam takbiratul ihram itu masukkan niat dalam hati kita. Aku sholat fardu dhuhr karena Allah Ta'ala. Baru langsung Allah di hatinya. Aku sholat fardu dhuhr, Allahu Akbar. Seperti itu. Niat harus di dalam hati. Lalu lafaz usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu adalah sunnah. Sedangkan rukunnya adalah di dalam. Anak-anak semuanya yang ibu sayangi, rukun selanjutnya adalah membaca surah Fatihah. Ini rukun. Ketika kita lupa membaca surah Fatihah, maka sholat rakaat kita ini tidak dihitung, alias tidak dihitung sholat, harus ditambah lagi. Kalau kita lupa sholat, kita lupa surat Fatihah, maka ulangi rakaatnya. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Bukan termasuk sholat, tidak sholat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Lalu kemudian ruku', tumanina, i'tidal, tumanina. Lalu kemudian sujud tumanina, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam pertama, sedangkan salam kedua adalah sunnah, dan tertib berurutan. Anak-anak, ibu guru yang ibu cintai, selanjutnya adalah manfaat salat. Dalam Quran
disebutkan disampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Anak-anak jangan tidak percaya, ketika kalian sudah istiqomah melaksanakan sholat, memperhatikan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, batalnya, lalu kemudian kalian istiqomah di dalam sholat tersebut, di awal waktu kalian melaksanakan puasa sholat tersebut, maka jangan tidak percaya sholat itu bisa membentuk karakter hebat, karakter paripurna, akhlak yang mulia. Insya Allah dengan sholat bisa membentuk karakter, bisa merubah kalian menjadi pribadi yang luar biasa. Kalian yang tadinya tidak takut untuk melepas jilbab, tidak takut ketika membentak orang tua, tidak takut ketika melalaikan sholat. Tapi ketika kalian sudah istiqomah sholat di dalamnya, insya Allah kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang sempurna, anak-anak soleh-solehah yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya, dan taat kepada Allah dan Rasulullah-Nya. Itu nomor satu pasti. Nah, kunci semuanya itu biar kalian sukses dunia akhirat, dunia kalian berhasil menggapai cita-cita. Kalian pengen jadi dokter, kalian pengen jadi insinyur, kalian pengen jadi ustazah, guru, apapun itu, polisi, polwan, apapun itu, syaratnya adalah taatlah kepada Allah dengan sholatmu. Jangan lupa yang kedua adalah taatlah kepada ibu bapakmu. Insya Allah dunia akan kalian genggam, akhirat pun kalian akan selamat di akhirat juga. Itu saja dari ibu. Sekali lagi ibu sampaikan, ingat pesan ibu, jangan tinggal sholat. Sekali lagi, jangan tinggal sholat dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, untuk pemantapan materi, bisa nanti anak-anak lihat tugas ibu yang di deskripsi di bawah ini. Nanti kalian boleh akses setelah ini. Demikian dari ibu, mudah-mudahan manfaat fid dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.